Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semoga hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema mental korban jadi mental pemenang. Bapak Ibu semua, kita sebagai ciptaan baru yang diciptakan dalam Tuhan Yesus, berarti kita sudah dibebaskan dari segala belenggu dan perbudakan. Firman Tuhan berkata kalau kita ini lebih daripada pemenang. Sayangnya ada banyak sekali orang percaya yang masih terjebak dengan kebohongan dan karangan si iblis. Dan kita sering mendikte diri kita lewat masa lalu, lewat keadaan buruk yang terjadi menimpa kita. Kita jadi merasa tidak layak, dan saat seseorang mengungkit kembali masa lalu kita, itu membuat kembali kita memiliki mental sebagai korban. Kebenarannya adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya tidak bisa diubah dengan kondisi apapun atau situasi apapun yang kita alami. Identitas kita jelas, kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita benar-benar mengenali diri kita lewat identitas baru kita di dalam Tuhan, maka masa lalu tidak lagi menentukan siapa kita hari ini. Dan karena Yesus sudah menyalibkan manusia lama kita lewat kematiannya, meskipun dulu mungkin kita mengalami masa lalu yang sangat menyakitkan, tapi mari Bapak Ibu jangan kita memiliki mental sebagai mental korban, seperti mental korban pelecehan seksual. Dulu mungkin kita menjadi korban pelecehan, atau kita menjadi anak-anak yang tertolak oleh orang tua kita. Tapi bukan berarti peristiwa itu membuat jadi pribadi yang kotor atau tak layak. Sebaliknya Bapak Ibu, Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar telah melayakkan kita sebagai anak-anaknya untuk bisa mengubah mental korban ini untuk menjadi mental pemenang. Mari kita coba melakukan 4 hal ini. Yang pertama, kita percaya dan mengimani firman Tuhan. Akan banyak informasi yang kita terima setiap hari dari berbagai sumber, baik itu tetangga, rekan kerja, media sosial maupun televisi. Informasi yang kita dengar bisa jadi membentuk pola pikir kita. Kalau informasi tersebut cenderung negatif, maka pikiran yang kita pun akan menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Jadi supaya kita tidak terpengaruh oleh beragam informasi yang negatif dan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita, mari kita mulai membentengi diri kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Karena hanya dengan mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyangkal dan menolak perkataan-perkataan yang buruk yang disampaikan mengenai kita. Yang kedua, mari kita renungkan firman Tuhan setiap saat. Merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu artinya mengambil waktu untuk kita bergulat menelah perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Hal ini juga dilakukan dengan mengimani dan mendeklarasikan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan akan terjadi atas kehidupan kita. Misalnya Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, yaitu mengenai kamu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perkatakan itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Perkatakan itu untuk diri kita. Kita diciptakan untuk Tuhan, untuk rancangan Tuhan yang besar. Tuhan menciptakan kita sebagai pemenang, bukan menjadi orang-orang yang gagal. Dan yang ketiga, perkatakan semua hal yang baik yang Tuhan firmankan kepada diri kita. Bapak Ibu, ayo kita praktikkan hal ini setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita perbaharui pikiran kita dengan versi baru yang daripada Tuhan. Sebagai manusia baru, kita perlu mengupgrade pikiran lama kita dengan versi yang baru yang berasal daripada Tuhan. Pikiran-pikiran kerajaan surga, pikiran-pikiran yang mendatangkan kebenaran, kebaikan, damai sejahtera. Itu artinya tak ada lagi perkataan negatif yang merendahkan, yang terbesit dalam pikiran kita, selain perkataan yang membangun, yaitu perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu semua, mari kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita bergulat dengan Tuhan dari hari lepas hari. Jadikan diri kita sebagai mental pemenang, bukan mental korban. Karena kita diciptakan untuk menjadi versi yang terbaik menurut segambar serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.